Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari kelompok 1. Dengan anggotanya saya sendiri Irfan Maulana, Asifah Holib, dan Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai demo project aplikasi ByCars untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang dibuat dengan bahasa Flutter. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project untuk sebuah aplikasi berbasis Android yang namanya itu adalah ByCars versi 1. Jadi ByCars ini adalah sebuah aplikasi rental mobil yang berbasis Android. Jadi aplikasi ini nantinya akan mempermudah segala urusan baik itu dari klien untuk penyewaan mobil. Teknologi yang dipakai dalam pembuatan aplikasi ini adalah framework Flutter dan bahasa Dart. Adapun untuk fitur-fiturnya yaitu pada aplikasi ini dapat melakukan pemesanan mobil secara real time dan langsung. Juga kita bisa booking mobil pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya informasi-informasi mengenai mobil yang disewakan dan mobil yang tersedia. Selanjutnya ada multi user level, jadi ada beberapa level user yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya juga aplikasi ini dibangun dengan Flutter yang berbasiskan mobile base, dan juga di sini karena dibangun menggunakan framework Flutter dan Dart itu, maka aplikasi ini dapat berjalan dengan sangat cepat pemrosesannya gitu. Nah, untuk aplikasi ini nantinya itu dapat berjalan di platform Android. Sebenarnya aplikasi nanti dapat berjalan di iOS, hanya saja belum dikembangkan. Kurang lebih ini mockupnya. Tampilan aplikasinya seperti ini. Ada home screen-nya, terus ada login screen, dan ini nanti untuk membuat pesanannya. Oke, mungkin untuk overview-nya cukup sekian. Sekarang kita lanjut ke bagian show project-nya. Oke, ini merupakan workflow dari project aplikasi ByCars. Di sini ada struktur projectnya, kurang lebih seperti ini untuk struktur projectnya. Terus di bagian kanan itu ada emulator untuk menampilkan aplikasi yang sedang di running. Nah, untuk projectnya sendiri itu dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasanya itu Dart. Kurang lebih strukturnya seperti ini. Di bagian di bagian lib ini ada model, page, ada utils, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk database-nya sendiri, untuk DBMS-nya sendiri, ini menggunakan MySQL dengan servernya itu SAMTP. Oke, ini menggunakan DBMS MySQL, dan untuk web service-nya itu menggunakan Apache. Selanjutnya ketika kita cek di localhost di phpMyAdmin, itu akan membuka dashboard dari phpMyAdmin, dan di sini ada telah ditambahkan sebuah database, yaitu database-nya itu adalah DB ByCars. DB ByCars ini berisi database-database yang nantinya akan digunakan pada aplikasi. Kurang lebih ada 6 database. Pertama ada database klien, mobil, pesan mobil, regis rental, supir, dan user. Nah, kurang lebih ada 6 buah tabel pada database ini. Nantinya akan digunakan pada aplikasi. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan aplikasi ini, karena aplikasi ini kan berbasis mobile atau Android dan dibangun dengan framework Flutter, maka tidak dapat terhubung secara langsung ke DBMS gitu. Harus melalui lewat perantara suatu mesin gitu. Karena untuk lewat perantara itu kita harus menggunakan sebuah mesin. Maka dibangunlah di sini saya sudah menyiapkan suatu bahasa server side ya untuk menangani respon atau request yang dibuat dari aplikasi rental mobil. Oke, di sini ada ByCars API. Nah, untuk menghubungkan antara project aplikasi ini ya, yang dibangun dengan framework Flutter ke database ini, itu tidak bisa secara langsung, maka harus digunakan sebuah API,
sebagai penghubungnya. Di sini saya menggunakan bahasa PHP untuk membuat API-nya. Kurang lebih ini struktur project dari PHP-nya. Untuk pembuatan API di sini ada db php.php. Ini tuh untuk menyambungkan antara project API ini ke database. Kurang lebih ini seperti ini. DB name-nya tuh DB Baikar, sesuai dengan yang tadi ya, database yang tadi yang kita punya, DB Baikar. Nah, kurang lebih ini ada untuk menghandle request client, menghandle request mobil, request pesan mobil, dan request rental mobil. Kurang lebih seperti ini. Dan ini ada untuk menghandle login, kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk menghandle supir. Ini juga sama, index. Ini untuk menghandle registrasi untuk booking mobil di rental mobil. Ini sama, kurang lebih semuanya itu dibuat dengan bahasa PHP untuk bahasa server side-nya. Jadi ini merupakan sisi backend yang aplikasi ini gunakan. Jadi cukup untuk sisi backend-nya. Sekarang kita coba uji coba untuk sisi backend-nya. Ini kan sudah terbuat dan beberapa telah diisi untuk datanya, kurang lebih seperti ini datanya. Nah, sekarang kita coba lakukan testing untuk melakukan request terhadap API yang sudah dibuat Baikar API. Nah, kalau misalkan ini di URL ini diketikkan, maka akan terbuka sebuah file API yang kita punya. Misalkan di sini saya punya API mengenai mobil. Nah, ketika diklik, ini akan menampilkan API berbentuk JSON yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi Android. Ini berbasis JSON. Ini misalkan di pesan mobil ada. Nah, ini pesanan yang sudah dipesan gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ini untuk supirnya. Nah, kurang lebih API yang telah kita buat itu telah berhasil di uji coba ya, dan kita bisa akses dan nanti kita bisa konsum di project kita. Nah, untuk API tadi kita harus konsum ke project Flutter ini. Kita buatkan dulu sebuah model. Pertama kita buatkan sebuah model. Ini adalah model kita, ada klien, mobil, pesan mobil, regis rental, supir, dan user. Ini merupakan model yang dimana nantinya model ini itu akan menjadi sebuah tempat untuk menyimpan data-data yang nantinya akan kita parsing dari API. Nanti data-data yang dari API itu kan dari exam, dari DBMS, MySQL nanti. Nah, itu akan menjadi model atau akan ditampung itu lewat model-model ini. Ya, ada 6 model ini. Jadi ditampung datanya oleh 6 model ini. Nah, cara menghubungkannya adalah kita di folder utils di config. Nah, itu kita ketikkan saja, kita buat sebuah kelas namanya appconfig, dan di situ itu kita buatkan sebuah variabel yang namanya API endpoint. Nah, API endpoint ini mengarah kepada URL untuk API-nya. Nah, kalau misalkan ini kita copy, terus kita cek URL-nya mengarah kemana, dan ini nantinya akan mengarah ke API yang kita punya, ke SAMPP-nya, ke server SAMPP-nya. Nah, ini akan mengarah ke URL API. Oke, agak lama. Oke, agak lama. Saya ganti di sini localhost. Localhost Baikar API. Oke, sama aja ya. Ini karena IP 10.0.22 itu merupakan IP yang dapat framework Flutter ini gunakan gitu untuk terhubung ke SAMPP. Tidak bisa menggunakan localhost. Ketika di sini kita tuliskan localhost, maka database yang dari SAMPP atau DBMS MySQL ke project kita itu tidak akan terhubung. Makanya digunakan sebuah endpoint
dan IP-nya itu yang terbaca di sini itu adalah 10.02.2. Oke, kalau sudah seperti ini maka model-model yang di sini, ke-6 model di sini tuh akan menampung data. Oke, ini page-nya, page yang kita punya sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah data yang dari sini. Oke, mungkin untuk penjelasan projectnya cukup sekian. Dan ini pun di project ini menggunakan beberapa package atau library seperti ada Cupertino icon untuk nanti ini ke iOS. Juga di sini ada HTTP ini untuk memproses nanti merequest API yang diberikan dari backend. Terus ada site reference itu untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal, dan ini ada Google Maps. Google Maps itu nantinya kita gunakan untuk menandai lokasi klien. Mungkin untuk penjelasan projectnya cukup sekian. Kita mulai untuk demo aplikasinya. Kurang lebih ini aplikasinya. Aplikasinya sendiri itu bernama Bycars CK, dan kurang lebih ini adalah tampilan dari login screen-nya. Nah, ketika login screen kita coba cek database yang kita punya. Di bagian klien, di bagian tabel klien itu ada sebuah data user, ada data klien yang namanya itu Irfan, terus nomor HP-nya itu 0000. Oke, ada dua data. Kita coba di sini registrasi. Ya. Coba di sini registrasi. Oke, saya misalkan registrasi di sini namanya adalah Asep. Terus di sini nomor HP-nya misalkan 9090. Ini juga sama 9090. Kita registrasi. Oke, sudah selesai. Kita coba masuk di sini ya. Kita coba masuk pakai nomor HP tadi 9090, terus ini juga sama 9090. Oke, kita coba login. Oke, kita berhasil login ya. Ini merupakan tampilan loginnya, home screen dari Bycars. Kurang lebih masih ada 3 mobil yang ada di sini. Ini keterangannya ya, dapat melihat daftar mobil, dan ini harganya disewakan secara per hari. Oke, kita langsung saja lakukan demo booking mobil. Kita rencananya akan membooking sebuah mobil. Nah, ini datanya masih tidak ada data, masih tidak ada riwayat registrasi. Oke, kita coba bookingnya di sini. Coba di sini pilih kelasnya. Ini ada beberapa kelas mobil ya, ada budget class, middle class, dan high class. Oke, kita pilih misalkan di sini middle class. Terus di sini supirnya kita bisa pilih supir, misalkan supirnya itu Firman namanya. Oke, di sini kita pilih tanggal. Misalkan saya ingin booking itu tadi tanggal 14. Kita tik 14. Oke, sudah selesai, klik OK. Oke, sudah selesai. Kita simpan. Oke, registrasi sudah dibuat. Ini nanti akan masuk ke data simpan. Oke, dan kita coba cek di database-nya. Database regis rental ya. Kita lihat apakah ada ya yang database tadi kita buat. Nah, ada nih. Ini sudah ada ya. Kita itu tadi menambahkan middle class, benar middle class. Terus ID supirnya itu 2. Oke, kita lihat ID supirnya 2 itu siapa. ID supir
itu namanya Firman. Oke, benar ya. Terus di sini pun ada tanggalnya. Kita pesan itu di bulan 1 tanggal 14, benar gak? Oke, ternyata tanggal untuk pemesannya itu tidak sinkron ya dengan tanggal yang ada di komputer. Terus di sini yang penting itu adalah tadi ID supir, benar ya. ID supirnya itu 2, Pak Firman namanya. Terus kita pilih tadi middle class. Terus juga tadi kita pilih ID client 3. Coba kita lihat ID client 3 itu siapa. Oke, ID client 3 ternyata Asep. Berarti pesanan sudah benar ya dibuatnya. Oke, selanjutnya kita coba aplikasi juga yang rental mobil. Ini kita coba pesan ya, tidak ada riwayat pesanan. Kita coba tambah, klik tambah. Oke, ini sudah ada ya untuk form untuk menambahkannya. Di sini ada alamat, ada keterangan, dan ini kita bisa pilih untuk mobil yang kita pesan. Oke, misalkan di sini saya isikan alamatnya itu adalah agak lama. Nah, ini pakai emulator jadi pemprosesnya agak lambat. Jadi di sini saya coba untuk memberikan alamat, misalkan Unsika. Oke, terus di sini saya coba keterangannya, misalkan dekat Galuh Mas, misal, padahal jauh ya. Dekat Galuh. Ini saya selesai dulu. Oke, misalkan saya mau sewa Honda Civic misalkan yang Type R, harganya itu 1 juta per hari. Ini saya klik centang aja. Terus di sini ada jumlahnya, jumlah satuannya. Misal di sini ada jumlah satuannya 1 aja, kita perlu mobilnya yang 1. Oke. Kita pesan sekarang. Coba kita pesan sekarang. Oke. Selesai ya. Kita telah melakukan pesanan. Nah, nantinya supir itu akan mengantarkan mobil yang kita pesan gitu ke alamat yang kita tuliskan. Oke, udah ada yang di sini. Nah, kita coba cek di database. Coba pesan mobil ya, database pesan mobil apakah ada gitu. Oke, kita berhasil nih. Nah, ini sinkron ya, untuk data tanggalnya ini sinkron. Cuman hanya jamnya saja yang tidak sinkron. Kita itu memesan di tanggal 7, benar ya, bulan 1 2022. Alamatnya itu Unsika. Terus kita pilihnya itu Honda Civic. Nah, dan keterangannya itu dekat Galuh. Nah, ID client 3 sama tadi ID client 3 itu Asep. Terus oke, sudah selesai. Dan di sini pun masih ada ya. Oke. Mungkin untuk demo aplikasi pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Salam dari saya sebagai developer aplikasi Bikecars. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.